又是邪神意志。自己杀不光这些害死你的狗贼！天穹舞，形神碎影。皇宋试点与朱雀未领取。Halo guys, jumpa lagi sama Mimin kesayangan kita tentunya di channel Movie Klonal. Hari ini Mimin bakal bawain cerita Again The Good Season 1. Langsung saja kita lihat video serunya. Tapi sebelum itu kita sinopsis dulu. Memegang mutiara racun surgawi mewarisi darah dewa jahat dan mengembangkan kekuatan untuk menentang surga. Akankah generasi dewa jahat mendominasi dunia? Oke dah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go. Bertempat di tebing Jueyun saat ini terlihat banyak mayat-mayat berserakan. Kemudian terlihat juga sekelompok pasukan sedang menyerang seseorang bernama Yunce. Ternyata pertempuran itu sudah terjadi selama 3 hari 3 malam. Diketahui jika orang-orang dari 7 klan besar itu memburu Yunce dengan tujuan ingin mengambil mutiara racun langit. Bisa diakui jika kekuatan dan stamina Yunce begitu kuat karena dia sudah bertempur selama 3 hari 3 malam. Akan tetapi staminanya masih belum habis. Dan sesekali dia menggunakan ledakan racun untuk menyerang orang-orang yang memburunya. Hal itu mengakibatkan ratusan orang dari 7 klan besar itu tewas. Namun saat ini Yunce terlihat sudah kewalahan karena dia diserbu dari berbagai sisi oleh ratusan pasukan. Tubuhnya kini terkena tebasan pedang dari berbagai sisi. Dan dia terkena tombak di saat dia sudah sekarat. Ingatan tentang masa lalunya pun muncul kembali. Yunce ternyata seorang tabib, dia dan gurunya telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun hanya karena mutiara racun langit, gurunya tewas dibunuh oleh orang-orang yang menginginkan mutiara racun langit tersebut. Tidak sampai di situ saja, calon istri Yunce pun ikut dibantai karena mutiara itu. Kini Yunce dalam keadaan terpojok, kemudian salah satu tetua itu mencoba bernegosiasi dengan Yunce. Dia berjanji tidak akan membunuh Yunce, namun sebagai imbalannya, mutiara racun langit harus diserahkan kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Yunce pun menjatuhkan dirinya ke dalam jurang tebing. Dan dia juga menelan mutiara racun langit. Tindakan itu masih disaksikan oleh tetua dan ratusan pasukan lainnya.用以救治天人，不光这些害死你的狗贼！ Di sisi lain kini terlihat seorang laki-laki bernama Xiaoce. Dia dibangunkan dan disadarkan dari pingsannya oleh seorang wanita bernama Xiao Lingxi. Mereka berdua berasal dari keluarga Xiao. Namun hal menarik terjadi di sini, ternyata Xiaoce itu adalah Yunce. Yunce sendiri masih bingung kenapa dia dipanggil Xiaoce dan kenapa saat ini dia berada di tempat yang asing. Semua itu masih menjadi tanda tanya besar bagi dirinya. Ditambah lagi tempat di hari ini adalah hari pernikahan Xiaoce dengan Xia Qingyue. Beberapa pengawal sedang membicarakan tentang Xiaoce merupakan anak dari tetua ketiga. Dan Xiaoce telah kehilangan Prufon pulsenya atau kekuatan ilahinya sejak kecil. Bisa dikatakan saat ini dirinya sudah cacat dalam dunia immortal.
Kemudian Xiaoche alias Yunce ini berada di alam bawah sadar mutiara racun langit. Di sana baru diketahui jika Yunce saat ini sedang di kehidupan yang lain. Dan namanya di kehidupan ini menjadi Xiaoche. Di saat dia kecil dia sudah kehilangan Proofon Pulse-nya. Dan dia semakin dikucilkan di dunia yang menghormati Proofon Pulse. Di bawah perlindungan kakek dan bibinya hingga tumbuh menjadi dewasa. Namun tidak disangka saat ini dia diracuni tepat di hari pernikahannya. Untungnya telah diselamatkan oleh mutiara racun langit. Singkat cerita, yang meracuninya adalah saudara sepupunya Xiaoche sendiri. Dan kini dia dan rombongannya menuju ke tempat mempelai wanita. Di tengah jalan dia dihadang oleh pemuda gemoy. Dan ternyata pemuda itu pun mencintai calon pengantin Xiaoche. Saat ini Xiaoche sedang berjuang untuk melawan gajah anak 6 peliharaan pemuda gemoy. 怎么会？是想要找死！ Untungnya dia dibantu oleh Xia Yunba dan kini Xia Yuanba yang bertubuh gempal dengan satu tangan bisa mengatasi gajah anak 6. Ternyata Xia Yuanba merupakan adik dari mempelai wanita Xia Qingyue. Terlihat Xia Yuanba sangat antusias dan kini dia membawa dan menyambut calon kakak iparnya. Di sisi lain, tetua ketiga keluarga Xia yaitu kakeknya Xiaoche terlihat sedang cemas memikirkan sesuatu. Kemudian dia dihampiri oleh tetua Xiaoli. Di sana tetua Xiaoli seperti mengejek dan mencemooh tetua Xiao ketiga. Dengan bergumam sambil meninggalkan tetua ketiga, dia mengatakan jika keturunan tetua Xiao ketiga sudah rusak. Anaknya tetua ketiga sudah tewas dan kini cucunya Xiaoche menjadi Proofon Pulse. Saat ini Xiaoche memasuki kamar pengantin dan di sana sudah ada pengantin wanita Xia Qingyue. Di sana Xiaoche mendekati dan ingin membuka cadarnya. Xiaoche kemudian diserang oleh Xia Qingyue menggunakan kekuatan esnya. Di sana terjadi perbincangan kecil. Nona Xia sedikit memuji pengetahuan Xiaoche. Kini Nona Xia mengatakan jika dirinya mau menikah dengan Xiao karena ingin membalas budi paman Xiao. Karena paman Xiao telah menyelamatkan nyawanya. Nona Xia juga mengatakan jika setelah menyelesaikan tugasnya dengan menikahi Xiao, kini dirinya akan ikut gurunya untuk kembali ke istana. Dan selamanya mereka berdua tidak akan memiliki hubungan suami istri yang nyata. Mereka berdua pun tidur secara terpisah. Xiaoche tidur di lantai sedangkan Xia Qingyue tidur di kasur. Xiao begitu berisik karena tidak bisa tidur. Lalu ketika Xiaoche mau mendekati Xia untuk teman ngobrol, Xia Qingyue kemudian menakut-nakuti Xiaoche dengan serangan esnya. Kejadian seperti itu berulang terus-menerus dan beberapa kali. Hingga Xiaoche pamit keluar untuk buang air. Beberapa saat kemudian guru Xia Qingyue datang menemuinya. Di sana sang guru ingin mengajak pergi Xia karena pernikahannya sudah selesai. Namun Xia meminta waktu 1 bulan lagi baru dia ingin pergi dengan gurunya ke istana es. 那你看天色也不早了，真的让我一直睡地上呀，我会生病的。今日我怎会如此愚弄？哦，我们还会再见面吗？不会。对了，老婆。青玉，你有善良，林仙宫就要摒弃掉所有情欲。为师1个月后再来接你。 Di sisi lain saat ini terlihat Xiaoche sedang bermain di hutan karena belum bisa tidur. Dia menemukan tanaman langka dan tanpa berpikir panjang tanaman itu langsung dia ambil untuk menambah kekuatannya. Kemudian Xiaoche melihat seorang wanita yang sedang pingsan di tengah hutan. Setelah dia mendekati wanita itu dilihat sangat cantik, Xiaoche pun menyentuh wanita itu seraya menanyakan keadaannya. Namun Xiaoche tiba-tiba merasa kesakitan karena tubuh wanita itu begitu banyak mengandung racun. Akan tetapi racun itu segera diserap oleh mutiara racun langit yang ada di tubuh Xiaoche.
Kini Xiaoche berada di alam Mutiara Gio. Ternyata wanita yang terkena racun tadi sudah ada di sana. Kembali Xiaoche saat ini terlihat dia menghabiskan waktu dengan bibinya. Pagi harinya pengantin baru ini memberi hormat dengan menyapa kakeknya. Kemudian pengantin baru ini kembali ke kamarnya. Singkat cerita, Xiaoche membantu istrinya untuk meningkatkan kekuatannya ke level 3 dengan pengobatan akupuntur. Xiaoche menawarkan diri untuk mengobati Xia King Yue di seluruh tubuhnya, namun syaratnya Xia harus melepas baju karena punggungnya akan diakupuntur. Saat ini terlihat Xiao King Yue sudah siap untuk diobati. Sebagai laki-laki normal, Xiaoche merasa sedikit bahagia bisa melihat punggung istrinya. Namun sikap konyolnya itu tidak berlangsung lama. Kini dia Xiaoche dengan profesional sedang mengobati istrinya dengan jarum akupuntur. Beberapa saat kemudian pengobatan itu pun akhirnya selesai. Kata Xiaoche itu baru pengobatan pertama. Masih ada 6 kali pengobatan lagi. Setelah pengobatan itu selesai, Xiaoche pamit karena dia ingin mencari tempat tidur yang nyaman. Dia tidak mau lagi tidur di lantai dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Xia King Yue mengizinkan Xiaoche untuk tidur di ranjang. Hal itu membuat Xiaoche merasa sangat bahagia. Akhirnya mereka tidur seranjang. Xiaoche kemudian menyampaikan jika dia ingin meminta bantuan kepada Xia. Setelah Xia sampai ke istana Frozen Cloud Immortal Palace, Xiao ingin agar Xia mendapatkan 3 benda, yaitu rumput 7 permata profound, kristal nadi ungu. Xia lalu berkata jika semua benda itu merupakan harta benda yang sangat langka. Namun dia akan berusaha semampunya untuk mendapatkan benda itu. Jika memang itu digunakan untuk mengobati Profound Pulse. 来吧。 这是第1次，后面还有6次。去随便找个鸡窝狗窝喽。回来，睡床上吧。太好喽！这3样都是天地至宝。 Di sisi lain saat ini terlihat tetua ketiga Xiaoli, kakeknya Xiaoche, sedang menemui pemimpin tetua dan juga tetua kedua. Ketua memberikan kabar yang menggembirakan. Sekte Xiao telah mengirim surat, dan Sekte Xiao juga menginginkan 1 murid dari keluarga Xiao. Hal itu sempat membuat tetua saling berdebat satu sama lain, karena mereka menginginkan cucu dari masing-masing tetua yang terpilih. Di sisi lain saat ini terlihat Xia King Yue sedang berlatih di halaman depan kediamannya. Lalu dia dihampiri oleh Xiao Yulong. Singkat cerita, Xiao Yulong dihajar habis-habisan oleh Xia. Saat ini tepat di mana utusan dari sekte itu datang ke kediaman keluarga Xiao. Di sana para tetua menyambut utusan itu. Di sini utusan itu mengatakan jika besok pagi dirinya akan memilih salah satu kandidat untuk dijadikan murid sekte Xia. Tak lupa utusan itu juga membawakan hadiah, yaitu berupa bubuk penerobos Profound. Bubuk itu bisa digunakan untuk mengobati dan mempercepat pemulihan Profound Pulse. Terlihat di sini utusan muda tertarik kepada bibinya Xiaoche. Lalu Xiao Yulong datang menemui utusan muda. Di sana Yulong memberitahukan tentang Xiao King Yue. Xiao Yulong juga bercerita soal Xia. Beralih ke Xiaoche, saat ini terlihat Xiaoche sedang meneruskan pengobatannya kepada istrinya. Setelah melakukan pengobatan itu, Xiaoche pingsan karena kehabisan tenaga. Xia King Yue kemudian memulihkan keadaan Xiao. Keesokan paginya, tepat hari di mana pemilihan murid diadakan, bertempat di aula, semua anak muda dari klan Xiao sudah hadir. Namun ada insiden kecil, bubuk Profound yang akan dijadikan hadiah untuk kandidat terpilih telah hilang. Dan bubuk itu ditemukan di kamar bibinya Xiaoche. Sepertinya kejadian ini sudah direncanakan dan terstruktur. Dan memang sengaja mereka semua sedang menargetkan Xiao Ling, si bibinya Xiaoche. Ditambah ketua-tetua ini memberikan alasan yang sangat logis kepada utusan muda.
Di sana ketua-tetua itu mengatakan jika pada waktu diumumkan bahwa bubuk Prufon itu sangat berharga dan bisa menyembuhkan Prufon Plus. Dengan alasan itulah kemudian Xiao Lingxi mencurinya untuk menyembuhkan kecacatan pada Xiaoqi. Karena sejak lahir Xiaoqi sudah mengalami Prufon Fals. Kini utusan itu memberikan ide dia akan menghukum dan membawa Xiao Lingxi ke sekte Xiao. Nantinya sekte Xiao lah yang akan memberikan hukuman yang pantas bagi Xiaoqi. Namun sebelum hal itu terjadi, Xiaoqi meminta waktu untuk memberikan pendapatnya. Juga dia sedikit bertanya kepada pemimpin Xiao kenapa bisa beliau sampai ceroboh menyimpan bubuk itu di apotik. Bukannya disimpan di tempat yang rahasia dan terlindungi. 不是我，西，怎么会是你呀？宗主念在萧灵溪年幼无知，不是我偷的，我不会认罪。关于通玄伞被窃，为何不把如此重要的至宝带在身边？ Di sana Xiaoqi mencoba beropini dengan logis. Dia terlihat sangat pandai berbicara dan mengungkapkan fakta sebenarnya. Karena dia tahu sejak awal mereka sudah menargetkan Xiao Lingxi. Xiaoqi kini sudah seperti detektif dan secara rinci menanyakan hal-hal kecil kepada utusan dan juga pengawal sekte Xiao. Namun utusan itu merasa tidak terima sehingga kini dirinya memerintahkan untuk segera menangkap dan menyerang Xiaoqi. Satu hal yang tidak Xiaoqi perhitungkan, dia lupa bahwa saat dia telah kehilangan Prufon Fals, sehingga ketika dia diserang oleh pengawal sekte Xiao, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya ada kakeknya Xiao Li tetua ketika keluarga Xiao yang menahan dan menghalangi serta melindungi serangan itu untuk Xiaoqi. Namun pertempuran itu segera dihentikan oleh pemimpin keluarga Xiao. Kemudian tetua Xiao Li berkata jika dirinya berani menjamin Xiao Lingxi tidak mengambilnya. Dan Xiao Lingxi seharian tidak keluar kamar. Kemudian Xiao Yulong menyela pembicaraan kakek Xiao Li. Xiao Yulong meminta kakek Xiao Li bersumpah atas nama anaknya Xiao Ying bahwa Xiaoqi merupakan cucu kandungnya. Ternyata sebelumnya Xiao Yulong pernah mendengar jika kakek Xiao Li pernah mengatakan jika Xiaoqi bukan anak kandung dari Xiao Ying di depan makam anaknya yaitu Xiao Ying. Mengetahui fakta yang seperti itu, kini utusan sekte Xiao menyarankan kepada pemimpin klan Xiao bahwa dirinya harus mengusir Xiaoqi dari kediamannya. Tidak menunggu waktu lama, Xiaoqi pun berpamitan kepada kakek dan bibinya. Dia segera meninggalkan klan Xiao dan tak lupa sebelum pergi dia menyerahkan surat pernikahannya kepada Xiao Qingyun. Xiaoqi menyerahkan semua keputusan kepada istrinya. Surat itu mau disimpan atau dihancurkan itu terserah Xia. Tanpa malu utusan Xia memerintahkan pengawalnya untuk merobek surat pernikahan itu. Kini Xia Qingyue diserang oleh pengawal utusan. Untungnya guru Nona Xia datang dan membantunya. Orang-orang di sana sangat menghormati guru Nona Xia. Kemudian Xiao Lingxing dan ayahnya Xiao Li dihukum dengan hukuman 15 tahun di hutan introspeksi diri. 夫妻一场，十分适合保护好我爷爷和小姑妈。还怕找不到如意郎君吗？秦月，起我宫弟子的婚姻大事。 Saat ini terlihat Xiaoqi sedang menyelidap masuk ke kamar Xiao Yulong. Tidak menunggu waktu lama, dia langsung mengujarkan belati ke tubuh Yulong. Karena teriakan Yulong sangat kencang, sehingga itu membangunkan semua orang. Sehingga kakek Yulong segera menghampirinya dan di sana kakek Yulong segera memberikan pertolongan pada cucunya itu. Namun karena ada hal yang lebih mendesak, kakek Yulong segera meninggalkan Yulong untuk sementara waktu. Karena berdasarkan laporan dari pengawal gudang penyimpanan harta karun sedang kebakaran dan terbakar hebat. Di saat kakek Yulong sedang mengurusi gudang yang terbakar, kesempatan itu lalu digunakan oleh Xiaoqi untuk meneruskan rencananya. Dia masuk lagi ke kamar Yulong. Kali ini dia benar-benar sangat murka.
Dia tidak akan membunuh Yulong, melainkan hanya ingin membuatnya cacat. Di sisi lain, saat ini bertempat di tebing introspeksi diri, terlihat kakek dan bibi Xiaoche, dan tak lama kemudian Xiaoche menghampiri mereka berdua. Di sana mereka sejenak melepas rasa kangen. Lalu kakek Xiaoli menceritakan tentang asal-usul Xiaoche. Jadi ayah Xiaoche berasal dari Margayun. Ayah kandung Xiaoche merupakan seorang pahlawan, media yang sangat jujur dan sangat berbakat. Karena bakatnya itu banyak orang yang iri kepadanya sehingga saat bertemu dengan Ying, anaknya kakek, dia ayahnya Xiaoche, ibunya Xiaoche dan juga Xiaoche kecil sedang dikejar oleh para musuh. Lalu keluarga asli Xiaoche itu diselamatkan oleh Tuan Ying, anaknya kakek, dan bersembunyi di kediaman Xiao untuk sementara waktu. Singkat cerita, anaknya kakek Xiao Ying berkorban banyak untuk menyelamatkan keluarga Xiaoche. Mediang sampai menukar anaknya sendiri demi menyelamatkan anaknya orang lain. Namun naas kebaikan itu berubah hal yang tidak baik. Dia dan anaknya kemudian mati di tangan musuh. Kini Xiaoche berjanji akan kembali dalam 3 tahun, dan setelah itu dia akan menyelamatkan kakek dan bibinya. Di sini kakek juga berpesan agar Xiaoche tidak kehilangan liotinnya. Dan itu juga mengingatkan dirinya di waktu dulu, gurunya juga berpesan jika liotin yang dia pakai adalah liotin peninggalan orang tuanya. 当然是我。天资惊人的豪侠，他们结拜为生死兄弟，也遇袭身亡，伤也永远是亲人。 Di sisi lain, saat ini terlihat Xia dan gurunya sedang berada di tepi tebing. Di saat gurunya memegang tangan Nona Xia, gurunya sangat terkejut karena ada perubahan di dalam tubuh Nona Xia. Kini nadi Nona Xia terbuka dan sangat meningkat melebihi nadi manusia biasa. Mereka kemudian memutuskan untuk segera kembali ke Istana Frozen. Kini terlihat Xiaoche sedang diburu oleh pengawalnya utusan muda sampai ke hutan. Di sana Xiaoche terlihat sangat kewalahan, mengingat dirinya tidak memiliki kekuatan apapun. Namun di saat Xiaoche sudah terpojok dan ditebas dengan pedang, pertolongan dari mutiara racun ilahi segera datang. Sehingga pengawal itu kini tubuhnya hancur lebur tak bersisa. Singkat cerita, gadis yang terkena racun aneh yang mendiami mutiara racun ilahi bernama Molly, yang menyelamatkan Yunche Xiaoche dari kejaran pengawal utusan muda. Di sana terjadi kesepakatan Yunche kini menjadi murid Molly, dan Molly berjanji akan memulihkan Yunche namun dengan 3 syarat. 全部打开，这是背。如果将全身经脉打通了， 奉少宗主之命， 找死！ Saat ini terlihat Molly dan Yunche berada di tepi sungai, seraya berbincang hangat dan bersantai. Di sini Molly menceritakan kenapa dirinya sampai diburu oleh orang-orang, yaitu karena hanya setetes darah. Molly lalu menceritakan lebih detail pada zaman kuno, ada seorang dewa sejati yang disebut dewa jahat. Dia adalah dewa sejati terakhir dari zaman para dewa yang jatuh. Dan jatuhnya dia juga menandakan akhir dari zaman para dewa. Pada saat dewa jahat jatuh, dia meninggalkan setetes darah abadi yang mengandung sumber daya ini. Jika setetes darah ini dimasukkan ke dalam tubuh, tidak hanya akan menghasilkan nadi Prufon dewa jahat, kabarnya juga memiliki kekuatan dewa jahat. Setelah dewa jahat musnah, banyak orang gila-gilaan mencarinya dan berebut setetes darah dewa jahat ini. Pada akhirnya itu tetap jatuh ke tangannya, yaitu Molly. Molly kemudian melanjutkan perkataannya. Setelah dia mendapatkannya, dia baru menyadari bahwa kekuatan yang dikandungnya benar-benar berbeda dari yang ada di legenda. Dia sama sekali tidak bisa merasakan apa yang disebut dewa sejati sedikit pun. Selain itu, begitu dimasukkan ke dalam tubuh, ia akan merekonstruksi kembali nadi Prufon secara paksa.
mengubah sifat asli dari nadi Prufon itu, dan menghapus semua kekuatan Prufon awal dan semua harus dimulai dari nol. Tak lama kemudian secara tiba-tiba Molly memasukkan setetes darah itu ke dalam tubuh Yunce. Seketika Yunce merasakan kesakitan yang amat sangat, dan dari reaksi itu menghasilkan sinar yang sangat mencolok sehingga menarik perhatian penduduk kota tak terkecuali para master. Namun untungnya Yunce di tempat yang terpencil sehingga sulit untuk dilacak. 会不会招来其他高手？ Kini Yunce nadi Profonnya sudah muncul dan aktif kembali. Dia hanya perlu menyatu dan melatihnya sedikit demi sedikit untuk dapat menggunakan kekuatannya. Yunce sangat bahagia karenanya. Saat ini dia mulai melatih fisik dan pikirannya agar segera bisa menggunakan kekuatannya itu. Yunce benar-benar menemukan guru yang tepat. Dalam waktu singkat dirinya sudah menguasai beberapa teknik bela diri. Kini sedikit demi sedikit dia mampu menggunakan kekuatannya dan memanfaatkan hewan buas yang ada di hutan untuk berlatih dengannya. Hanya dalam waktu 3 bulan kini Yunce sudah mencapai ranah elementari Prufon tingkat 4. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Dia seakan dipanggil dan ditarik ke suatu tempat, namun dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Malam pun tiba ketika Yunce sedang bersantai dan menikmati makan malamnya. Kini dia melihat ada 3 sinar yang melewatinya. Entah kenapa rasa itu semakin menjadi kuat. Rasa itu mendekat dan rasa yang memanggil dirinya. Ternyata 3 sinar itu dari 3 tetua. Ternyata 3 tetua itu dari keluarga Ventian. 3 tetua itu ternyata sedang memancing binatang buas untuk keluar dari sarangnya. Dan ingin mendapatkan pil dari binatang buas yaitu naga api yang memiliki tingkat Prufon 9 itu. Pil itu akan diberikan kepada ketua muda agar ketua muda bisa membuat terobosan besar lalu menang dalam pertandingan. 会付出惨重的代价。 什么？ Saat ini terlihat 3 tetua sedang berusaha untuk menyerang naga api, dan kesempatan itu digunakan Yunce untuk memasuki sarang naga api. Dia sebenarnya juga tidak mengetahui kenapa dia diarahkan ke sana. Saat dia berada di dalam sarang naga api, di sana dia melihat rumput roh api. Dan itulah yang diinginkan oleh mutiara racun ilahi yang ada di tubuhnya. Yunce kemudian mengambil rumput roh api itu, dan itu mengkhawatirkan Molly karena Molly tahu konsekuensi apa yang akan mereka terima. Tidak sampai di situ saja, kini Yunce melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebenarnya benda itulah yang dicarinya. Kini Yunce sudah berhasil mengambil mutiara naga api, dan setelah mutiara itu dipegang, tiba-tiba muncullah sinar yang sangat besar dan terang. Itu cukup menarik perhatian naga api dan 3 master dari keluarga Ventian. Sesaat naga itu menyadari jika ada seseorang yang sedang mengambil harta karunnya. Ketika naga api akan kembali ke sarangnya, dia segera diserang oleh 3 tetua. Sontak saja itu membuat naga api semakin kesal dan murka. Tidak menunggu waktu lama, kini dia benar-benar memukul mundur 3 tetua itu. Dan kini 3 tetua itu melarikan diri. Naga api segera kembali ke sarangnya. Di sana naga api itu menyerang Yunce. Akan tetapi Yunce dilindungi oleh Molly. Di sini terlihat Molly sangat hebat sekali. Dia mampu menyerang dan menghajar naga api sampai mati.
Terlihat kekuatan Molly sangat besar sekali hingga menarik perhatian 3 tetua yang sedang melarikan diri. Namun sayang, setelah Molly berhasil membunuh naga api itu, kini dia jatuh pingsan dan kehabisan tenaga. Karena tenaganya sudah terkuras habis untuk melawan naga api. Yunce pun sangat khawatir karena dia tidak ingin Molly tewas begitu saja. Yunce sebagai tabib sakti, dia berusaha untuk membangunkan dan menyembuhkan Molly dengan meminumkan darahnya. Untungnya keesokan harinya Molly dan Yunce sadarkan diri. Di sini Yunce sangat bahagia karena bisa melihat Molly bangun dan hidup kembali. Molly kemudian menanyakan mutiara yang telah diambil oleh Yunce dari naga api. Lalu Molly menceritakan jika mutiara itu sepertinya adalah salah satu dari 5 butir benih yang dikubur oleh dewa jahat. Jadi sebelum dewa jahat musnah, dia menyembunyikan 5 butir benih di 5 tempat. Dan hanya orang yang mewarisi kekuatan dewa jahat yang bisa menemukan mereka. Lalu Molly menyuruh Yunce untuk memakan benih mutiara itu, dan proses itu juga tak kalah menyakitkan. Ternyata proses itu tidak memakan waktu lama. Saat ini kekuatan Yunce sudah memasuki ranah Nation Profound. Nah, di Profoundnya Yunce sudah menembus belenggu. Jadi saat ini Yunce sudah bisa berkomunikasi dengan dunia luar secara bebas. Akhirnya Molly bisa memanggil Yunce praktisi Profound yang sebenarnya. Tak lupa Molly mengingatkan Yunce untuk mengambil jasad naga api karena itu sangat berguna ke depannya. Bertempat di kota Xinyue, tepatnya di daratan Tianshuan. Saat ini kota itu terlihat sangat ramai. Di sana terdapat kamar dagang Haiyue, dan kamar dagang tersebut adalah merupakan asosiasi pedagang terbesar di daratan Tianshuan. Semua benda yang ada di dunia akan dikumpulkan di sana. Dan di sana tidak ada barang yang tidak bisa dibeli. Saat ini terlihat kakek tua berambut putih panjang dengan memakai topi dan cadar tipis. Dan ternyata kakek tua itu adalah Yunce, yang sedang menyamar menjadi tabib sakti. Saat ini dirinya menuju ke kamar dagang Haiyue. Karena dia akan membelikan Molly, yaitu gurunya, sebuah pakaian. Kini Yunce memasuki sebuah toko kecil bernama Puhe. Di sana dia langsung menawarkan rambut emas naga 3 helai kepada pemilik toko. Menyadari barang yang ada di depannya merupakan barang yang sangat langka, maka pemilik toko segera memberikan harga yang tinggi untuk barang itu. Sontak saja hal itu membuat Yunce merasa sangat senang. Kemudian Yunce dengan sengaja menunjukkan pil naga emas kepada pemilik toko. Tentu saja itu membuat pemilik toko sangat terkejut. Akan tetapi pemilik toko tidak berani menawarnya karena harganya pasti jauh lebih tinggi dari rambut naga. Tak lupa Yunce juga membelikan baju untuk Molly. Dia tertarik dengan satu baju berwarna pink. Pada awalnya baju itu dijual dengan harga tinggi oleh pemilik toko. Namun akhirnya pemilik toko memberikan baju pink itu dengan cuma-cuma sebagai tanda persahabatan. Transaksi pun selesai dan ketika Yunce ingin beranjak pergi, dia lalu teringat dengan seseorang. Lalu dia menanyakan seseorang itu kepada pemilik toko. Ternyata Pak Tua Yunce mencari orang yang bernama Si Kong Han. Dan untungnya pemilik toko itu mengetahuinya. Si Kong Han adalah tetua agung dari kediaman Suwan Xinyue yang didirikan oleh keluarga kerajaan. Tidak ada seorang pun di kota Xinyue yang mengenal beliau. Setelah mendengar itu, Yunce segera pergi meninggalkan pemilik toko itu. Kini Yunce dengan tubuh asli tanpa penyamaran sedang memasuki kediaman Suwan Xinyue. Di sana dia bertemu dengan tetua Si Kong Han. Beliau adalah teman dari kakek Xioli. Setelah sempat mengobservasi kekuatan Profound Yunce, 不过萧烈兄有你这样的后人。他在测试你的玄力。你竟然先天开启了16玄关。 Tetua Si Kong Han kemudian memberikan Yunce sebuah tanda pengenal dan kamar sebagai tempat istirahatnya. Dengan kata lain, Yunce diterima di kediaman Suwan Xinyue. Di sana dia juga bertemu dengan Yuan Ba. Yuan Ba saat ini diberi tugas oleh tetua untuk mengantar Yunce ke kamarnya.
Tak lupa tetua Shikong juga mengundang Yunce dan Yanba untuk menghadiri acara perjamuan malam nanti. Di saat berkeliling, Yunce juga sudah berkenalan dengan murid jenius dari kediaman Suan Xinyue. Malam perjamuan pun tiba. Di sana terlihat sangat ramai karena dihadiri oleh tetua-tetua dan juga murid-murid dari sekte lain. Di tengah perjamuan, para tetua mengadakan kompetisi untuk menguji dan sekalian pamer kekuatan anak didiknya. Saat ini terlihat pertandingan sudah dimulai. Peserta pertama menunjuk Yuanba sebagai musuhnya. Karena dari level kekuatan, Prufon sudah tidak seimbang. Dari hasil pertandingan itu sudah dapat diketahui, Yuanba mengalami kekalahan dan kini Yunce maju dalam kompetisi itu. Kini terlihat Yunce sudah bisa dikatakan menang karena dia telah mengalahkan lawannya dengan 3 jurus. Sesuai persyaratan untuk memenangkan pertandingan yang diajukan oleh lawannya. Kini semua orang termasuk para tetua dari sekte lain berdecak kagum dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Yunce ini. Tetua Shikong Han pun merasa sangat bangga dan dia tidak salah dalam menilai Prufon Yunce. Bisa dikatakan Yunce adalah orang jenius. Untuk pertandingan yang kedua kali ini Yunce bertanding melawan sekte Yunying. Di awal pertandingan perwakilan dari sekte Yunying sudah memperlihatkan amarah dan kesombongannya. Alhasil dalam pertandingan itu Yunce bisa dengan mudah melawan serangan dari sekte Yunying. Seperti pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini juga dimenangkan oleh Yunce. Pertandingan ketiga ini perwakilan dari sekte Tianqiang. Dia bersikap lebih dewasa dan bijak. Tuan Ti di sini mengatakan jika dirinya hanya ingin menukar ilmu dan bukan mencari siapa yang kalah dan yang menang. Karena Yuanba dan kakak seperguruannya mengetahui kemampuan utusan sekte Ti, mereka sempat mengkhawatirkan keselamatan Yunce. Namun mereka hanya bisa berharap agar Yunce bisa menang dan tidak terjadi apa-apa dengannya. Kini utusan sekte Ti dalam penyerang pun selalu menginformasikan jurus dan juga tingkat kekuatannya. Dengan tujuan agar Yunce bisa lebih berhati-hati dan juga lebih siap dalam menerima serangan darinya. Kini Yunce bermaksud untuk mengeluarkan kekuatan-kekuatan Dewa Iblis. Molly pun memperingatkannya dan dia berkata jika sifat teknik Dewa Iblis adalah kekerasan, tubuh akan terasa sangat tidak nyaman ketika pertama kali mengaktifkannya. Setidaknya akan ada waktu 10 jentikan jari di mana Yunce tidak akan punya kekuatan sama sekali untuk melawan. Yunce menyadari kemampuannya memang tidak banyak. Akan tetapi ada sebuah kemampuan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Yakni bisa mengenali orang hanya dengan sekejap mata. Saat ini Yunce sudah siap menerima serangan tombak naga dari kakak Ti. Serangan itu dapat ditahan oleh Yunce dengan baik. Kakak Ti kemudian meragukan Yunce. Dia seakan tidak percaya jika Yunce hanya Rananescent Prufon tingkat 1. Kakak Ti juga sangat paham jika Yunce hanya mencari lawan untuk bertukar pengalaman. Dan itu adalah pilihan yang tepat. Kini mereka terlihat sedang meneruskan pertandingannya dengan jurus-jurus dan kekuatan lain yang mereka miliki. Di kesempatan kali ini Yunce lagi-lagi bisa menahan serangan dari kakak Ti. Setelah serangan demi serangan dapat ditahan Yunce dengan baik, kini kakak Ti mengakui kekuatan Yunce. Kakak Ti sangat senang dan puas dengan pertandingan ini. Dan katanya dia sudah lama tidak bertarung dengan rasa seriang ini. 在下便以此爱枪向云兄弟讨教。终于到了，至少有10弹指的时间，你将毫无还手之力。多谢弟兄，我准备好了。Saat ini utusan dari sekte Lu Zannan maju untuk melawan Yunce. Namun berbeda dengan kakak Ti yang dengan niat untuk bertukar ilmu dan menjadi sahabat, utusan sekte bernama Lu Zannan ini memiliki niat untuk membunuh Yunce. Karena sedari awal dirinya sudah memperlihatkan amarahnya. Saat ini perwakilan utusan itu langsung to the point, mengeluarkan kekuatan maksimalnya dan tentu saja orang-orang yang ada di sana merasa sangat khawatir.
dengan keselamatan Yunci, apalagi diketahui jika utusan itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Namun kekhawatiran semua orang itu bisa dipatahkan oleh Yunci. Kini dapat dilihat Yunci memenangkan pertandingan itu. Kini utusan itu terlihat kesakitan akibat dari ulahnya sendiri. Di sisi lain, Molly juga ternyata sangat kagum dengan kekuatan dewa yang dimiliki Yunci. Hanya dengan membuka satu jiwa iblis saja, bayangan Dewa Bintang sudah langsung meningkat ke tingkat ketiga. Jika kelak pembakar hati, penghancur langit, api penyucian, dan raja neraka terbuka semua, maka semua orang yang bertemu dengan Yunci akan mengalami sial. Kini Yunci meminta agar Lu Zannan yang sudah terluka untuk diangkat dan diobati. Tak lupa Yunci juga memberikan resep untuk mengobati Lu Zannan. Mereka yang hadir di sana langsung membicarakan kehebatan Yunci, dan mereka juga membandingkan kekuatan Yunci dengan tuan muda Xiao Laocheng. Pembicaraan itu juga didengar orang Xiao Laocheng. Yunci kemudian dihampiri oleh kakak seperguruannya. Di sana kakak seperguruannya terlihat sangat khawatir melihat luka goresan yang didapat Yunci. Dia juga membantu Yunci untuk mengobati dan memplester lukanya. Dan itu membuat kakak seperguruan Yunci yang cowok menjadi cemburu, lalu pergi meninggalkan tempat perjamuan itu. Saat ini bisa dilihat tuan muda Xiao Laocheng berjalan maju ke depan, dan dia sedikit memprovokasi Yunci. Dia juga mengatakan jika dirinya ingin bertarung dan menjajal kemampuan Yunci. Orang-orang di sana sangat tidak percaya jika Yunci mampu membuat Xiao Laocheng untuk tampil maju. Di sisi lain, Molly merasa sedikit kesal dengan Yunci karena baru pertama kali mengaktifkan jiwa iblis. Yunci sudah jumawa dan kali ini malah bertarung secara terus-terusan. Kini pertarungan pun berlangsung. Pertarungan ini dimenangkan oleh Yunci. Hanya dengan satu pukulan itu bisa langsung menumbangkan tuan muda Xiao Laocheng. Lebih parahnya lagi, tuan muda Xiao Laocheng kini cacat karena nadi profonnya terputus, sehingga dia tidak memiliki kekuatan profon lagi. Hal itu pasti membuat tetua dari sekte Xiao murka, dan konsekuensinya sekte Xiao pasti membuat perhitungan dengan Yunci dan kediaman Xuan. Di sisi lain, pemimpin kediaman Qin saat ini bertemu dengan seseorang. Seseorang itu meminta pemimpin Qin untuk melindungi Yunci sekuat tenaga. Kini hal yang ditunggu pun tiba. Sekte Xiao mendatangi kediaman Xuan untuk membuat perhitungan. Tetua Xuan pun melindungi Yunci dan kini dia bersiap bertarung dengan Tetua Xiao. Saat ini terlihat Tetua Xiao dan Tetua Xuan sedang bertarung. Namun pertarungan itu tidak berlangsung lama karena Tetua Xuan meminta Tetua Xiao untuk pergi saja. Karena dia tidak ingin menimbulkan masalah dan jika terjadi pertarungan hari ini, dia juga tidak mau mengalah untuk hari ini. Namun tidak semudah itu Tetua Xiao pergi. Dengan segala perhitungan kini dia tetap meminta Yunci. Dia juga berpikir saat ini anaknya Xiao Laocheng sudah dijodohkan dengan anak dari tetua sekte utama. Sekarang Xiao Laocheng menjadi cacat karena hal itu yang membuat Tetua Xiao menjadi sangat murka. Kini Tetua Xuan mulai melunak dan jika alasan Tetua Xiao begitu kuat, dirinya tidak bisa lagi untuk melindungi Yunci. Namun Tetua Xuan memberikan satu lagi penawaran atau kesepakatan. Tetua Xuan akan mengeluarkan Yunci 10 hari lagi dari kediaman Xuan. Saat itu Yunci sudah tidak menjadi muridnya lagi dan barulah bisa membiarkan Tetua Xiao untuk menghukumnya. Tapi jika tidak, Tetua Xuan mengatakan akan menyerahkan nyawanya. Kemudian Tetua Xiao pun setuju dan pergi meninggalkan kediaman Xuan. Tetua Xiao juga berkata jika dia masih memiliki harapan untuk berteman baik dengan Tetua Xuan. Di sisi lain saat ini Yunci sedang berkomunikasi dengan Molly di alam mutiara racun langit.
Namun belum sampai ke intinya, Yunce dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Lalu dia kembali ke alam sadarnya. Ternyata yang datang untuk menemuinya adalah kakak seperguruannya, kakak Suwerou. Kakak Suwerou pun memberikan informasi jika dia ketua sekte Xiao Tianan datang. Karena rasa khawatirnya Suwerou kepada Yunce, dirinya pun memberikan ide agar Yunce ikut dirinya dan kabur. Karena kebetulan 10 hari lagi ada keluarganya yang datang ke kediaman Xuan dengan tujuan untuk menjemputnya kembali ke kota kerajaan Changfeng. Pada saat itulah Yunce diajak pergi untuk ikut dengannya naik binatang Prufon terbang tingkat atas yang dia bawa. Bahkan jika sekte Xiao menyadarinya juga tidak akan terkejar. Rencana Suwerou begitu matang, namun belum disetujui oleh Yunce. Akan tetapi Yunce malah bertanya kenapa Suwerou begitu baik padanya. Padahal mereka baru 1 hari bertemu. Suwerou pun menjawab dengan alibi karena Suwerou adalah kakak seperguruannya. Namun suatu perasaan tidak bisa ditutupi, Suwerou kelihatannya suka kepada Yunce. Keesokan harinya bertempat di kamar dagang He Yue, kakek tua samaran dari Yunce mendatangi sebuah toko. Di sana dia membuat rencana dan bekerja sama dengan pemilik toko. Kemudian kakek tua Yunce, tabib sakti, dibawa ke kediaman sekte Xiao dengan tujuan untuk mengobati tuan muda Xiao. Di kediaman Xiao dan karena bakatnya, kini semua tetua tunduk dan hormat kepadanya. Dia memperkenalkan namanya dengan tetua Hung Fenghe. Dan mendengar nama itu pun para tetua kini berlutut kepadanya. Kini saatnya dia meminta waktu untuk mengobati tuan muda Xiao. Setelah beberapa waktu dia pun keluar, dia mengerjai tuan muda Xiao dengan mengoleskan sel berbau busuk. Serta lengan tuan muda menjadi bengkak. 多邪乎，绝对不会错的，我就能一飞冲天。神医前辈，老天爷的面子总是要给，全部给我出去，别打扰我。就这样吧，我得去歇会儿了。洛儿，你醒了？脸上是什么东西？不知道。 Melihat anaknya dikerjai seperti itu, tetua Xiao pun menjadi sangat murka. Dia segera ingin menghajar tabib sakti palsu itu. Namun hal itu segera dicegah oleh tetua lainnya. Tetua itu mengatakan jika tuan muda Xiao tangannya bengkak karena tulangnya dana di Prufonnya sudah diperbaiki dan disambung kembali. Dan juga meridian utama dana di Prufonnya sudah mulai hidup. Hal itu yang membuat tuan muda Xiao merasakan sakit. Dan itu baru selama beberapa waktu yang singkat, kemudian tetua itu mengakui kesaktian tabib itu. Kini semua orang yang ada di ruangan itu menjadi sangat senang, lalu ada tetua yang mengatakan jika mereka semua harus menghormati tabib itu. Maka secara perlahan nadi Prufon tuan muda Xiao akan terlahir kembali. Tidak menunggu waktu lama, ketua Xiao kemudian memerintahkan agar semua orang menghormati tabib Huang Fuhe bagaikan leluhur. Ketua sekte akan menguliti orang yang menyinggung tabib Huang Fu. Di sisi lain kini tabib Huang Fu pun bersantai dan menikmati hidangan yang lezat di kamarnya dan berbincang ringan dengan Molly. Kemudian tabib Huang Fu mengunjungi pasiennya lagi, tuan muda Xiao, dan di sana tabib mulai melakukan pengobatannya kembali. Namun tabib Huang Fu saat ini menjadi sangat marah dan dia ingin pergi dari sekte Xiao untuk kembali ke gunung. Mengetahui hal itu, semua tetua kemudian memohon dan berlutut agar tabib itu tidak pergi. Ternyata tabib Huang Fu marah karena tuan muda Xiao telah diberi makan. Padahal sebelumnya dirinya sudah berpesan agar hanya dia saja yang memberi makan tuan muda Xiao. Karena tetua sudah memohon, akhirnya tabib Huang Fu mengurungkan niatnya untuk pergi. Kini dirinya membuat drama lagi dan mengatakan jika tuan muda Xiao sangat mirip dengan cucunya yang mati terbakar. Lalu ayah Xiao berinisiatif untuk menjadikan tabib Huang Fu itu sebagai kakek angkatnya Xiao.
Kini Xiao diminta oleh ayahnya memanggil tabib dengan sebutan kakek. Kini tabib Wangfu akan meracik obat dan dia diantar untuk melihat gudang obat sekte Xiao. Di gudang obat itu dia merasa kagum karena banyak sekali obat langka yang disimpan di sana. Tidak hanya obat, di sana juga tersimpan berbagai senjata langka dan senjata modern. Saat ini terlihat tabib Wangfu begitu serius untuk merawat tuan muda Xiao. Upayanya itu membuahkan hasil. Kini secara perlahan tuan muda Xiao sudah dapat berjalan walaupun dengan tertati-tati. Tetua Xiao juga sangat kaget dengan perkembangan Xiao. Dia juga kagum dengan pengobatan tabib Wangfu karena baru 3 hari saja kesehatan tuan muda Xiao sudah berkembang dengan pesat. Tabib Wangfu juga memberi harapan dalam waktu beberapa hari dia bisa membuat cucu angkatnya masuk ke ranah Earth Frufon saat lukanya sudah sembuh. Kekacauan pun terjadi di saat tetua dan ketua Xiao pergi untuk mengambil pil naga. Di saat itulah tabib Wangfu menguras semua harta dan obat langka yang dikoleksi keluarga Xiao. Dia juga membuat tuan muda Xiao menjadi benar-benar cacat permanen. 是，那就快走吧。迟则生变，我孙儿的伤势可有大麻烦。好吧，为了救命，只能不必精神损失费收下了。咱爷俩终于有时间亲近亲近了。看爷爷我是谁。 Setelah merasa puas dapat mempermainkan sekte Xiao, kini Yunce terlihat pergi dan kabur dari kediaman sekte Xiao. Dia sekarang juga dalam perburuan akibat dari ulah jahilnya sendiri. Di saat dia akan diserang oleh tetua Xian, untungnya kakak seperguruannya menyelamatkannya. Dan segera membawa Yunce kabur dan pergi dari tempat itu menggunakan binatang Frufon yang diberi nama Sui. Di tengah perjalanan mereka terbang bersama Sui. Di sana Yunce bertanya kepada kakak seperguruannya. Alasan dia mencarinya di situasi yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian mereka berdua dan Sui pun mendapat serangan dari tetua Xiao. Mereka berdua terus diburu dan dikejar. Hingga tetua Xiao mampu mengejarnya dan dia hanya mengambil Yunce. Yunce kemudian menembak burung elang Frufon milik tuan Xiao. Hingga burung elang itu terluka dan Yunce bisa terlepas dari cengkramannya. Karena Yunce terjun bebas, senapan itu dengan cepat diambil alih oleh tetua Xiao. Hingga kini tetua yang memegang kendali, dia lalu mencoba menyerang lagi Yunce. Kali ini tembakan tetua Xiao tepat dan mengenai lengan Yunce. Lalu Yunce dan kakak seperguruannya memutuskan untuk terjun dengan tangan kosong. Dan yang terjadi kini Yunce terluka, sedangkan kakak seperguruannya bisa dibantu dan diselamatkan oleh Molly. Melihat Yunce yang terluka dan tidak sadarkan diri, kakak seperguruannya menjadi sangat khawatir. Dia lalu berusaha untuk membangunkan dan mengobati Yunce. Namun usaha itu belum membuahkan hasil dan dia menjadi semakin sedih. Untungnya tak lama kemudian Yunce sadarkan diri. Dia mengatakan jika dia baik-baik saja. Hanya saja kekuatan Profonnya telah habis digunakan. Kini Yunce terlihat sangat lemah, dan dalam keadaannya seperti itu dia sempat-sempatnya terpesona dengan kakak seperguruannya. Tak lama kemudian lamunan itu terganggu oleh adanya aura binatang tingkat 7 yang mendekat kepada mereka. Di sisi lain terlihat 2 anak laki-laki dan perempuan yang dikejar oleh binatang buas Profon level 7. Kemudian sampailah 2 anak kecil itu ke tempatnya Yunce. Di sana kakak seperguruannya Yunce segera menolong 2 anak kecil itu. Dan segera membuat serangan untuk binatang buas. Namun sebelum itu Yunce dengan sisa tenaganya bisa mengeluarkan sedikit hawa pil naga. Sehingga membuat binatang-binatang buas itu lari menjauh dan ketakutan.
Dua anak kecil itu merupakan anak kampung sekitar, lalu mereka berdua mengantarkan dua anak itu ke kampungnya. Tepat sebelum memasuki kampung, mereka berempat diserang oleh orang tidak dikenal. Ternyata orang-orang itu adalah penduduk kampung dan mereka adalah paman dari dua bocah itu. Namun setelah sedikit kesalahpahaman itu diluruskan, kini mereka berdua disambut hangat oleh klan Phoenix. 没事，多谢救命之恩。谢谢，住在那边，过了山口就到了。不是坏人，刚刚他们还救了我们呢。阿爸， Kini mereka semua telah sampai di desa Phoenix. Mereka berdua pun diberi tempat tinggal untuk beristirahat. Keesokan harinya Yunce membaur dengan penduduk asli. Dia juga bermain dengan anak-anak. Dan itu cukup membuat kepala desa menjadi senang dan bersimpati. Di sisi lain keluarga Xiao masih memburu Yunce. Dan kini dia mengetahui Yunce berada di kampung pelindung kampung Phoenix. Keluarga Xiao menjadi semakin tertarik karena selain bisa membantu Yunce, mereka juga bisa mengambil harta karun klan Phoenix. Saat ini di desa Phoenix sedang terjadi keributan. Formasi pelindung desa mereka akan diterobos oleh orang asing. Kini semua penduduk sudah berusaha untuk membuat pelindung agar formasi pelindung mereka tidak bisa ditembus. Di sisi lain tetua Xiao dan pasukannya lah yang berniat untuk merusak pelindung itu. Di sana tetua merasa sangat antusias sekali karena menemukan desa Phoenix. Dia sudah tidak sabar untuk mengambil semua harta warisan yang ada di desa itu. Tidak memerlukan waktu yang lama, kini formasi pelindung itu dapat ditembus oleh tetua Xiao. Kini dia dan pasukannya telah memasuki desa Phoenix. Lalu mereka semua menyerang para penduduk desa dan juga kepala desa Phoenix. Sehingga kepala desa itu mengalami luka dan saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Kakak seperguruan Yunce kemudian turun dan membantu kepala desa untuk menyerang. Di sana kakak seperguruan diolok-olok dan dilecehkan secara verbal. Dia lalu menjadi kesal dan bersiap untuk menyerang pasukan dari tetua Xiao. Namun naas serangan itu hanya bisa membuat mundur sesaat para pasukan. Kini kakak seperguruan itu dihajar habis-habisan oleh pengawal tetua Xiao. Begitu juga dengan pasukan klan Phoenix, mereka banyak yang tumbang karena diserang oleh lawan. Untungnya kini Yunce sudah turun dan membantu untuk melawan pengawal tetua Xiao. Setelah berhasil mengusir para perusuh yaitu kelompok tetua Xiao, Yunce kemudian menyuruh penduduk Phoenix untuk memperbaiki lagi formasi pelindung desa mereka. Setelah itu dilakukan dengan sempurna, kini Yunce terlihat semakin lemah karena semakin kehabisan tenaga. Yunce kemudian memberi mereka usul untuk menyelamatkan diri ke tanah suci. Namun usul Yunce itu ditolak oleh para tetua klan Phoenix. Di sana Yunce juga sudah memberikan alasan yang masuk akal agar mereka membawa anak-anak dan wanita ke tanah suci itu. Dan untuk orang laki-laki dibiarkan untuk bertempur. Untungnya anak laki-laki kepala desa sangat bijak, dan dia saat ini mengambil keputusan karena ayahnya sedang tidak sadarkan diri. Anak kepala desa itu mendengarkan saran dari Yunce dan segera membawa semua penduduk ke tanah suci. Benar saja tak lama kemudian pasukan tetua Xiao berhasil menembus mantra pelindung dan mulai memasuki desa lagi. Di sana mereka kaget karena semua penduduk sudah menghilang. Di sisi lain kini semua penduduk desa termasuk Yunce sudah memasuki tanah suci yaitu wilayah terlarang. Tak lama kemudian kepala desa akhirnya sadar. Dia memuji sikap anaknya yang tepat dalam mengambil keputusan yang genting. Yunce kemudian menanyakan jalan keluar lain kepada kepala desa. Namun jalan itu sepertinya tidak ada.
Kemudian kepala desa menceritakan sebenarnya yang mereka lindungi bukanlah harta karun. Dia mulai bercerita jika klan mereka sebenarnya sudah dikutuk oleh burung poenik. Jadi saat ini kekuatan mereka tidak lebih dari Prufon 10. Yang bisa menembus kutukan itu hanya Yunce, karena Yunce tidak memiliki darah poenik. Tidak menunggu waktu lama, Yunce kemudian bergegas untuk menyelesaikan ujian itu. Saat ini Yunce sedang berjuang untuk melewati ujian fisik dari arwah burung poenik. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Yunce bisa melewati ujian itu. Setelah melewati ujian fisik, kini saatnya Yunce melewati ujian hati. Ujian hati hanya ditentukan oleh pilihan hati. Meskipun kekuatan Prufon rendah, juga belum tentu tidak bisa lulus dengan mudah. Ujian hati pun dimulai. Kini Yunce berada di tempat yang asing. Ternyata Yunce berada di daratan Changyun. Dan di tempat itu merupakan tempat tinggal Su Ling Er kekasihnya dulu. Mereka berdua kemudian berpelukan dan melepas kangen. Su Ling Er di sana mengatakan agar Yunce berhenti untuk balas dendam. Serta Su Ling Er ingin mereka berdua hidup damai di hutan bambu. Yunce pun menyetujui. Dia berkata ingin hidup berdua sesuai dengan permintaan Su Ling Er. Setelah mengatakan itu, Yunce kemudian secara tiba-tiba ditusuk belati oleh kekasihnya itu. Di sisi lain saat ini terlihat pasukan tetua Xiao sedang menumpuk bahan logistik berupa makanan. Mereka ternyata ingin menunggu sampai penduduk klan poenik keluar. 你受了那么重的伤，怎么下床了？真的吗，晕车哥哥？放那边，放那边，利索点。粮草都备足了，撑个把月没问题。 Kembali ke Yunce, saat ini dia telah gagal dalam ujian hati. Karena dia membiarkan Su Ling Er menusuknya dengan belati. Sedangkan bisa saja dirinya yang membunuh kekasihnya itu. Namun dia sangat lengah, bisa mati di tangan kekasihnya. Walaupun dalam penilaian dia kalah dalam ujian hati. Sebenarnya roh burung itu mengetahui jika Yunce menggunakan pusaka langit mistik untuk melewati samsara, waktu, dimensi, posisi, semuanya berubah karena itu. Beberapa penyesalan dan utang belum tentu tidak ada kesempurnaan untuk ditebus. Dua kehidupan paralelnya mungkin juga berhubungan dengan mutiara racun langit. Roh itu juga memberikan informasi jika kelak kekuatan dan tingkatan Yunce terus meningkat. Maka suatu hari Yunce akan mengerti dengan sendirinya. Yunce kemudian berjalan pergi, namun langkahnya dihentikan oleh arwah poenik. Dengan memberikan selamat kepada Yunce karena dia telah berhasil melewati ujian hati dan menjadi pemenang. Dia menang dengan alasan Yunce tidak mau menyakiti orang yang dicintai. Dia juga ingin memiliki kekuatan poenik untuk menyelamatkan banyak orang. Lalu kini Yunce diberi kekuatan dan garis keturunan poenik. Dan Yunce juga merupakan lulusan yang paling sempurna. Kini Yunce akan menerima 3 tetes darah poenik. Dan itu bisa membuatnya mengembangkan sepenuhnya jurus api poenik. Serta kekuatannya akan 3 kali lipat menjadi lebih besar dari kultivator lainnya. Di sisi lain saat ini Noan Lan, kakak seperguruan Yunce, sedang cemas dan khawatir terhadap Yunce. Dia lalu memiliki ide konyol untuk keluar dan menyelinap ke tempat pengawal Xiao untuk mencuri logistik. Hal yang sudah bisa ditebak pun terjadi. Kini Nona Lan tertangkap basah oleh tetua Xiao. Di saat Nona Lan akan dilecehkan, tiba-tiba sinar yang sangat terang menyerang dan itu ternyata Yunce. Yunce kini kembali dengan kekuatan baru dan kini dirinya siap untuk bertarung dan menyerang tetua Xiao dan pengawalnya. Keesokan paginya tak lupa Yunce membebaskan penduduk desa dari kutukan poenik. Dan kini penduduk desa bisa hidup dengan bebas.
Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, sekian, terima kasih.